Perkenalkan, saya Fanny Lipan. Saya mahasiswi program studi ilmu keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan penyakit hipertensi. Latar belakang hipertensi. Di negara maju, hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan utama. Di Indonesia, hipertensi juga merupakan masalah kesehatan yang perlu diperhatikan oleh para tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan primer karena angka prevalensinya yang tinggi dan akibat jangka panjang yang ditimbulkannya. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik, dan hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lainnya. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Etiologi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya. Disebut juga hipertensi idiopatik. Terdapat 95% kasus. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas. Meskipun hipertensi primer belum diketahui dengan pasti penyebabnya, data penelitian telah menemukan beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor tersebut yaitu faktor keturunan, ciri perorangan, kebiasaan hidup. Yang kedua, hipertensi sekunder atau renal yaitu hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain. Merupakan 10% dari seluruh kasus hipertensi adalah hipertensi sekunder. Kasus mencetus munculnya hipertensi sekunder antara lain penggunaan kontrasepsi oral, neurogenik yaitu tumor otak, ensefalitis, gangguan psikiatris, kehamilan, peningkatan tekanan darah intravaskuler, luka bakar, dan stres. Patofisiologi. Mekanisme mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula dari otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jelas saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke roda spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan ke dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, di mana dengan dilepaskannya noradrenalin mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap vasokonstriksi. Tanda dan gejala hipertensi yaitu sakit kepala, epitaksi, rasa berat di tengkuk, mata berkunang-kunang, mual, muntah, kelemahan atau letih, sesak nafas, kenaikan tekanan darah dari normal, penurunan kekuatan genggaman tangan, pandangan mata kabur atau tidak jelas. Diagnosa dan intervensi keperawatan. Yang pertama, gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskular serebral. Tujuan tidak terjadi kerusakan jaringan. KH melaporkan nyeri atau ketidaknyamanan hilang atau terkontrol, mengikuti regimen farmakologi yang diresepkan. Intervensi, mempertahankan tirabaring selama fase akut, pantau tanda-tanda vital, beri tindakan non-farmakologi untuk menghilangkan sakit kepala, misal kompres dingin pada dahi, beri pijatan di leher atau punggung. Ajakan teknik relaksasi, hilangkan atau minimalkan aktivitas vasokonstriksi yang dapat menghilangkan sakit kepala, misal mengejan saat buang air besar, batuk panjang, membungkuk. Kolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian terapi analgetik. Yang kedua, gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Tujuan, kebutuhan nutrisi pasien dapat terpenuhi. Peningkatan nafsu makan, mukosa bibir lembab, tidak terjadi penurunan berat badan. KH, nafsu makan tidak meningkat, dapat menghabiskan
dari rumah sakit, timbang berat badan setiap hari. Intervensi, beri makan dalam porsi sedikit tapi sering, kaji ulang pola makan pasien, motivasi pasien untuk makan, awasi pemasukan diet, beri higiein oral sebelum dan sesudah makan, kolaborasi dengan tim gizi dalam pemenuhan nutrisi bagi pasien. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Tujuan dapat melakukan aktivitas secara mandiri. KH, hasil aktivitas dapat dilakukan secara optimal, aktivitas dapat dilakukan sendiri. Intervensi, observasi keadaan umum, kaji tingkat aktivitas pasien, bantu pasien dalam melakukan aktivitas, anjurkan keluarga untuk membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan, beri dorongan untuk melakukan aktivitas atau perawatan dari bertahap jika dapat ditoleransi. Pengkajian dilakukan pada tanggal 9 Mei. Data diperoleh dari pasien, keluarga, dan catatan medik. Yang pertama, identitas diri pasien. Nama, Tuan H. Umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan sudah menikah, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SD, pekerjaan sebagai petani, diagnosa medik, hipertensi. Yang kedua, keluhan utama pasien mengeluh kepala pusing, riwayat kesehatan sekarang sebelum dibawa ke rumah sakit, pasien mengeluhkan kepalanya terasa pusing, perut terasa mual, muntah bercampur darah, dan tangan terasa kesemutan. Kemudian, oleh keluarga Tuan H langsung dibawa ke rumah sakit agar segera mendapatkan penanganan lebih lanjut. Riwayat kesehatan, dahulu 9 tahun yang lalu Tuan H pernah dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Analisis data. Data fokus yang pertama, pasien mengatakan kepala terasa pusing, tengkuk terasa kaku, tangan terasa kesemutan. DO, pasien tampak lemas, mata sulit untuk dibuka, tekanan darah 170/110 mmHg, nadi 92 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Problem, gangguan perfusi jaringan cerebral, etiologi peningkatan tekanan darah intrakranial. Data fokus yang kedua, pasien mengatakan makanan hanya habis setengah porsi, tenggorokannya sakit saat menelan. Mukosa bibir kering, berat badan sebelum sakit 75 kg. Problem, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, etiologi intake yang tidak adekuat. Data fokus yang ketiga, DS, pasien mengatakan tangan kirinya sulit untuk digerakkan atau menggenggam, belum bisa duduk, kaki juga masih kaku untuk digerakkan, belum bisa banyak bergerak. DO, semua kebutuhan pasien dibantu oleh keluarga. Problem, intoleransi aktivitas, etiologi kelemahan fisik. Berdasarkan analisis data yang penulis peroleh, maka prioritas masalah yang dapat ditegakkan. Yang pertama, gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Intervensi keperawatan, tanggal 9 Mei diagnosa pertama, tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, tidak terjadi kerusakan organ dengan kriteria hasil tekanan darah dalam batas normal 130/90 mmHg sampai 140/95 mmHg. Intervensi yang pertama, pantau tekanan darah. Yang kedua, pertahankan tiara baring selama fase akut. Yang ketiga, ajari teknik relaksasi. Yang keempat, beri tindakan non-farmakologis untuk menghilangkan rasa sakit, misal kompres dingin pada dahi, pijat punggung atau leher. Yang kelima, anjurkan pasien untuk meminimalkan aktivitas yang dapat menyebabkan kepala pusing, misal mengejan saat buang air besar, batuk panjang, membungkuk. Yang keenam, bantu pasien dalam ambulasi sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, kolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian terapi. Tanggal 9 Mei diagnosa kedua,
tujuan dan hasil kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, kebutuhan nutrisi pasien dapat terpenuhi dengan kriteria hasil. Mukosa bibir lembab, diet dari rumah sakit bisa habis 2/3 porsi. Intervensi yang pertama, beri makanan dalam porsi sedikit tapi sering. Yang kedua, motivasi pasien untuk menghabiskan makanannya. Ketiga, beri higien oral sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, awasi pemasukan diet. Yang kelima, kaji ulang pola makan. Yang keenam, berikan diet makanan ringan tambah yang disukai pasien. Yang ketujuh, kolaborasi dengan ahli gizi. Tanggal 9 diagnosa ketiga, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien dapat memenuhi kebutuhannya secara optimal dengan kriteria hasil. Aktivitas dapat dilakukan secara mandiri. Intervensi yang pertama, observasi keadaan umum. Yang kedua, kaji tindakan aktivitas pasien. Yang ketiga, bantu pasien dalam melakukan aktivitas. Yang keempat, beri support kepada pasien. Yang kelima, anjurkan keluarga untuk membantu pasien dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keenam, instruksikan pasien tentang teknik penghematan energi. Yang ketujuh, beri dorongan untuk melakukan aktivitas. Pengkajian. Dalam pengkajian ini didapat hasil yaitu pasien mengatakan kepala terasa pusing, tengkuk terasa berat dan mata sulit untuk dibuka, di mana didapatkan hasil pengukuran tekanan darah lebih dari normal yaitu 170/110 mmHg. Hal yang menyebabkan pasien mengalami peningkatan tekanan darah yaitu gaya hidup pasien yang monoton. Pasien mengatakan kalau di rumah pasien jarang beraktivitas, hanya di rumah saja, kurang berolahraga, pola makan yang tidak baik di mana pasien tidak suka mengonsumsi sayuran, buah. Pasien lebih suka mengonsumsi makanan yang berlemak dan kolesterol. Selain itu, pengkajian yang belum penulis kaji yaitu menimbangkan berat badan karena keadaan pasien yang lemah dan ketidakmampuan pasien untuk naik turun tempat tidur untuk menimbang berat badan. Pada pengkajian seksual, penulis lupa mengatakan karena memang penulis menyadari kekurangan kelengkapan dalam pembuatan atau menyikapkan pertanyaan untuk pasien. Data yang menunjukkan bahwa pasien mengalami hipertensi yaitu didapatkan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital TJ 170/110 mmHg, N92 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan keluhan pasien yang menunjukkan tanda gejala penyakit hipertensi yaitu pusing, terasa berat di tengkuk, peningkatan tekanan darah dari batas normal, mual dan muntah. Implementasi keperawatan. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan atau implementasi didasarkan atas intervensi yang disusun sebelumnya. Maka tindakan untuk diagnosa pertama, tindakan keperawatan yang telah dilakukan adalah melakukan pengkajian dan menanyakan keluhan pasien, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, mengajarkan teknik napas dalam, memberi tindakan non-farmakologis yaitu memberikan pijatan pada pundak, memberikan obat-obat analgesik 2 kali 2 mg dalam 24 jam, memberikan injeksi gas Topper 25 mg per 12 jam, obat masuk melalui selang infus. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan atau implementasi didasarkan atas intervensi yang disusun sebelumnya. Untuk diagnosa 2 tindakannya keperawatan yang dilakukan yaitu mengobservasi keadaan umum pasien, menanyakan keluhan pasien, memberikan makanan ringan tambahan pada pasien sesuai dengan diet hipertensi, memberikan injeksi dexamethasone 5 mg per 8 jam, obat masuk melalui selang infus, Zenfit 1 vial per 24 jam, ceftriaxone 1 gram per 12 jam, dan Brake Egg 250 mg per 12 jam, obat masuk melalui selang infus, mengobservasi keadaan umum pasien. Berdasarkan diagnosa dan intervensi di atas, maka tindakan keperawatan yang dilakukan untuk diagnosa ketiga adalah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan menanyakan keluhan pasien, memberikan injeksi dexa
5 mg per 8 jam, Carnevit 1 vial per 24 jam, Ceftriaxone 1 gram per 12 jam. Obat masuk melalui selang infus, mengajarkan pasien untuk menggerakkan tangannya dan menegukkan kaki, membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan, membantu pasien untuk duduk, mengajurkan keluarga untuk selalu membantu pasien untuk memenuhi kebutuhannya. Evaluasi keperawatan. Untuk diagnosa pertama, gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial dengan kriteria hasil tekanan darah dalam batas normal, yaitu 130 per 90 mmHg sampai 140 per 95 mmHg. Untuk data subjektif, pasien mengatakan kepala masih pusing, masih didapatkan tekanan darah 150 sampai 95 mmHg, sehingga masalah keperawatan teratasi sebagian, dan penulis memodifikasi planning, yaitu memberikan ruangan dan suasana yang tenang dan nyaman dengan cara membatasi pengunjung. Tidak membiarkan semua keluarga untuk menunggui pasien. Diagnosa kedua, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Kriteria hasil yang penulis hadapkan, nafsu makan dapat meningkat dan bisa mengatasi diet menjadi 2/3 porsi. Pasien mengatakan nafsu makan sudah bertambah, mampu menghabiskan makanan sebanyak 2/3 porsi, tenggorokan sudah tidak sakit saat menelan, sehingga masalah keperawatan teratasi. Penulis menambahkan cara, yaitu dengan menghidangkan makanan selagi masih hangat dan akan mempertahankan rencana tersebut. Diagnosa ketiga, introlaksasi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Kriteria hasil yang penulis harapkan yaitu pasien dapat memenuhi kebutuhannya secara optimal, pasien bisa berganti posisi tidur dengan cara miring, ekstremitas atas dan bawah sudah bisa digerakkan, sehingga masalah keperawatan teratasi sebagian. Maka penulis masih akan mempertahankan rencana keperawatan, yaitu dengan mendapatkan semua barang yang dibutuhkan di dekat pasien agar pasien tidak tergantung dengan orang lain. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa UNPI? Sistem dan kurikulum pembelajaran yang unggul, berkualitas tinggi dan kompetitif, tersedia beasiswa untuk siswa sasaran, peluang kerja di luar negeri bagi alumni, dosen yang berkualitas dan profesional di bidangnya, fasilitas laboratorium kampus, lokasi strategis yang berada di